Ayla dan beberapa perwira Turki akhirnya berlibur ke Jepang. Di saat itu, Sulaiman membelikannya baju, mengajak Ayla berjalan-jalan dan berkeliling dengan sepeda. Ketika makan di restoran, Ayla mengajari pasukan Turki bagaimana caranya menggunakan sumpit. Di saat yang sama, Sulaiman juga mengajak Ayla untuk berdansa. Setelah cukup lama bersama Ayla, Sadak pun menemui Sulaiman dan menyatakan bahwa dia menemukan keluarga Ayla dan mereka meminta untuk menyerahkan Ayla secara baik-baik. Tanpa pikir panjang, malam harinya Sulaiman pergi sendirian ke tempat yang dikatakan oleh Sadak. Sesampainya di sana, dia mengetuk sebuah rumah. Seorang perempuan pun membuka pintu dan Sulaiman pun masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak berselang lama, beberapa orang muncul dan memukuli Sulaiman. Merasa Sulaiman berada dalam bahaya, Ali dan Sadak menyusul Sulaiman dengan menggunakan sepeda motor yang baru saja Sadak perbaiki. Ketika pasukan itu menyergap Sulaiman, Ali dan Sadak datang untuk menyelamatkannya. Tidak berselang lama, akhirnya Sulaiman pun bebas dari kejaran pasukan tersebut. Beralih dari adegan tersebut, berita kedatangan Merlin untuk menghibur para pasukan pun tersebar. Dia adalah penyanyi yang dikagumi oleh Ali, akan tetapi sayangnya Ali tidak dapat menghadiri konser yang diadakan Merlin. Sulaiman pun berjanji kepada Ali bahwa mereka akan mendapatkan tanda tangan Merlin. Ali sedikit lebih tenang setelah mendengar hal tersebut. Sulaiman dan yang lainnya pun pergi menghadiri konser tersebut. Dengan bersusah payah, Sulaiman menggunakan Ayla untuk mendapatkan tanda tangan Merlin. Tidak berselang lama, tanda tangan Merlin akhirnya berhasil mereka dapatkan. Sementara itu, Ali dan beberapa orang lainnya sedang berjaga. Selama di sana, Ali terus melihat foto Merlin dan berharap Sulaiman akan membawa foto dan tanda tangan untuk dirinya. Akan tetapi, tidak lama kemudian, sebuah peluru menembus dadanya dan membuat Ali tidak sadarkan diri. Ali pun tewas dalam kejadian tersebut. Tidak terasa, para prajurit Turki sudah 2 tahun berada di Korea. Berbagai kejadian telah mereka rasakan dan banyak teman-teman seperjuangan mereka telah gugur. Hari itu, waktu kepulangan mereka ke tanah air telah diumumkan. Namun Sulaiman memutuskan untuk tetap bertahan di sana lebih lama. Sulaiman mencoba mengirim surat kepada Nuran untuk memberitahu berita penundaan kepulangannya. Namun Nuran tidak membalas surat tersebut dan sejak saat itu Sulaiman tidak pernah menerima surat dari Nuran lagi. Suatu hari, Sulaiman mendapat teguran dari Sersan Kolonel atas perbuatannya. Pada hari Jumat berikutnya, Sersan mengatakan bahwa akan ada kapal yang berangkat dan Sulaiman bisa pergi dengan kapal tersebut. Sementara itu, pihak Korea berencana akan menempatkan Ayla di sekolah Ankara. Keesokan harinya, Sulaiman mengantar Ayla pergi ke sekolahnya. Dia juga menemani Ayla sampai masuk ke dalam sekolah tersebut. Mereka berkeliling sekolah hingga menemukan sebuah ruangan berisi anak-anak yang sedang belajar menyanyi. Ayla yang terlihat menyukai ruangan itu akhirnya masuk dan bergabung dengan anak-anak tersebut. Dengan wajah sedih, Sulaiman segera meninggalkan sekolah itu. Namun tiba-tiba Ayla mengejarnya dan meneriakkan kata "ayah" kepada Sulaiman. Sulaiman berbalik dan memeluk putrinya. Sulaiman membawa Ayla dari tempat itu dan berjanji tidak akan meninggalkannya. Segala cara telah Sulaiman lakukan untuk membawa Ayla. Dia pun berencana memasukkan Ayla ke dalam sebuah koper yang berukuran sangat besar. Keesokan harinya, pada saat pemeriksaan sebelum memasuki kapal, tidak ada tanda-tanda mencurigakan dan Sulaiman berhasil melewati pemeriksaan tersebut. Namun seorang sersan memanggilnya dan menanyakan keberadaan Ayla. Beberapa petugas lain kemudian mengejarnya dan merebut serta membuka koper tersebut. Mereka pun menemukan Ayla yang sudah berada dalam koper itu. Beralih dari adegan tersebut, Sulaiman terlihat berbicara dengan seorang sersan. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bisa berpisah dengan Ayla.
Akan tetapi, Sersan itu mengatakan bahwa Ayla harus tumbuh di negaranya. Bahkan Sersan itu juga meyakinkan Sulaiman dan akan kembali ke Korea dan menemui Ayla di suatu hari nanti. Inilah adegan yang paling menyedihkan bagi Sulaiman dan juga Ayla. Saat itu dengan terpaksa, Sulaiman harus mengucapkan kata perpisahan kepada putrinya itu. Ayla yang tidak mengetahui apa-apa harus melepas kepergian Sulaiman dengan berlinang air mata. Saat itu Sulaiman mencoba menenangkan Ayla dan mengatakan bahwa dia akan kembali suatu hari nanti dan menjemput Ayla hingga tidak seorang pun yang dapat memisahkan mereka. Sulaiman akhirnya melangkah dengan wajah sedihnya saat meninggalkan Ayla, sementara Ayla juga tidak dapat menahan isak tangisnya. Ketika sudah berada di Turki, Sulaiman bertemu dengan temannya. Saat itu juga Sulaiman mendengar bahwa Nuran kekasihnya telah menikah dengan orang lain. Anlatsaydın ya böyle diye. Bana bu nişanı taktılar. Sulaiman pun kecewa dan memutuskan pulang ke kampung halamannya dan menikah dengan wanita pilihan ayahnya. 5 bulan kemudian, Sulaiman dan istrinya Nimet pindah ke rumah baru mereka. Awalnya Sulaiman terlihat tidak terlalu menyukai istrinya itu. Akan tetapi melihat Sulaiman setiap harinya selalu sibuk mencari tahu keberadaan Ayla, Nimet pun menyatakan bahwa dia akan membantu Sulaiman mencari putrinya tersebut. Hari demi hari telah berlalu, namun kabar tentang keberadaan Ayla tidak kunjung didapatkan. Sadece biraz zaman. 47 tahun kemudian, terjadi gempa bumi di Marmara, Turki, yang membuat semua orang panik termasuk keluarga Sulaiman. Banyak bangunan hancur, namun Sulaiman dan keluarganya tetap selamat. Pagi itu, Sulaiman memberanikan diri masuk ke dalam rumah bekas gempa tadi malam. Di saat itu, dia membuka sebuah laci dan mencari fotonya ketika bersama Ayla. Nimet menyusul Sulaiman, dan Sulaiman mengatakan dia tidak ingin mati sebelum menepati janjinya kepada Ayla. Setelah 3 tahun berlalu, Sulaiman masih terus mencari keberadaan Ayla. Hal ini rupanya menimbulkan kecemburuan putri Sulaiman yang lainnya. Akhirnya dia memutuskan menonton TV dengan volume kuat agar tidak mendengar kecemburuan putrinya tersebut. Saat itu Sulaiman tertidur di ruang tamu. Sulaiman bermimpi Ayla kecil datang menghampirinya dan mengatakan, "Ayah, aku datang." Saat itu juga Nimet membangunkan Sulaiman dan mengatakan wartawan Korea akan membantu mereka menemukan Ayla. Pencarian Ayla pun dimulai. Para wartawan terus mencari informasi tentang keberadaan Ayla. Mereka mendatangi arsip negara dan melihat dokumen-dokumen perang puluhan tahun yang lalu. Karena informasi mengenai perang telah hilang, akhirnya mereka mencari data teman-teman sekelas Ayla. Teman-teman sekelas Ayla pun telah ditemukan. Mereka juga mengingat tentang tentara Turki yang diakui Ayla sebagai ayahnya, dan tentara itu akan datang menjemputnya suatu hari nanti. Pada adegan selanjutnya, memperlihatkan seorang wartawan Korea menelepon temannya dan mengatakan bahwa dia telah menemukan Ayla. Kedua wartawan itu pun akhirnya berangkat menuju Korea untuk mencari keberadaan Ayla. Ketika para wartawan terus mencari keberadaan Ayla, Sulaiman pergi ke sebuah masjid untuk beribadah dan berdoa. Sesampainya di sebuah rumah, wartawan itu menunjukkan beberapa foto Sulaiman kepada seorang wanita yang bernama Kim Eunja. Dengan berlinang air mata, wanita itu mengatakan, "Benar, ini adalah ayahku. Bagaimana aku bisa melupakan ayahku?" Pada tanggal 10 April 2010, Sulaiman dan istrinya berangkat ke Korea. Sesampainya di sana, Sulaiman melihat banyak perubahan. Sementara itu, para wartawan pun merencanakan pertemuan antara Ayla dengan Sulaiman di Ankara Park, Seoul. Setelah menunggu cukup lama, seorang wanita beserta keluarganya dan wartawan berjalan mendekati Sulaiman. Dari kejauhan, Sulaiman sudah mengenali Ayla yang ditinggalkannya 60 tahun yang lalu. Kim Eunja pun memeluk ayahnya sambil meneteskan air mata. Babalar. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Sulaiman dan Ayla yang asli bertemu di Ankara Park, Seoul.
Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Ayla the Doctor of War ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.